Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja. Di sini pemutusan hubungan kerja merupakan suatu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Dan ada juga yang mengartikan bahwasanya pemutusan hubungan kerja sebagai suatu kondisi tidak bekerjanya lagi buruh pada perusahaan dikarenakan hubungan kerja dengan yang bersangkutan tidak diperpanjang lagi. Lanjut dengan jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, di sini terbagi menjadi 3. 1. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak pemberi kerja. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh pihak pekerja. Yang ketiga, hubungan kerja yang putus demi hukum. Jadi, yang pertama ini pemutusan hubungan kerja oleh pihak pemberi kerja seperti halnya 1. Pekerja melakukan kesalahan berat. Yang kedua, pekerja mangkir. 3. Perubahan, penggabungan, peleburan, dan status. Yang keempat, perubahan tutup disebabkan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang kelima, perubahan tutup disebabkan melakukan efisiensi. Yang keenam, pelanggaran peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja sakit berkepanjangan. Jadi, yang jenis hubungan kerja nomor 2, pemutusan hubungan kerja oleh pihak pekerja. Di sini seperti halnya pekerja mengundurkan diri. Yang kedua, perusahaan melakukan pelanggaran. Dan yang jenis pemutusan hubungan kerja yang ketiga yakni hubungan kerja yang putus demi hukum, seperti halnya 1. Pekerja memasuki masa pensiun. Yang kedua, pekerja meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anul Yakin akan melanjutkan materi tentang PHK, yaitu tentang fungsi-fungsi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Di sini ada fungsi-fungsi pemutusan hubungan kerja. Di antaranya ada mengurangi anggaran biaya tenaga kerja, mengambil alih kinerja yang kurang baik, menaikkan inovasi PHK, dan juga menambah peluang untuk mendapatkan keuntungan, peluang untuk perbandingan yang lebih besar. Selanjutnya ada penyebab dari pemutusan hubungan kerja, yang diantaranya ada beberapa penyebab terjadinya PHK oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu diantaranya ada berakhirnya hubungan kerja diatur dalam pasal 154, berbunyi berakhirnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia dan pekerja mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada pekerja melakukan pelanggaran sebagaimana yang terkandung dalam pasal 161, yaitu pekerja telah melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang ketiga, ada karyawan terbukti telah melakukan kesalahan berat diatur dalam pasal 158, yaitu pekerja memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang keempat, ada perubahan status merger, peleburan, atau perubahan kepemilikan yang terdapat pada pasal 163, yaitu dalam hal terjadinya PHK dikarenakan perubahan status ataupun perubahan kepemilikan perusahaan serta pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pasangan 1 kali serta dan uang untuk menggantikan hak. Yang kelima, ada pekerja ditahan oleh pihak berwenang karena tidak ada dalam laporan pengusaha, diatur dalam
pasal 160, yaitu jika pengadilan memutuskan suatu perkara pidana sebelum 6 bulan dan pekerja tersebut dinyatakan tidak bersalah, perusahaan wajib untuk mempekerjakan kembali. Yang keenam, perusahaan sedang dihadapkan kerugian sebagaimana diartikan dalam pasal 164. PHK terjadi pada saat industri bangkrut dan ditutup sebab kerugian yang dibuktikan dengan laporan keuangan, di mana perusahaan mengalami kerugian berturut-turut sepanjang 2 tahun. Yang ketujuh, ada perusahaan dalam kondisi gulung tikar yang diatur dalam pasal 165. Pekerja memiliki hak atas anggaran pesangon, uang penghargaan selama masa kerja aktif, serta uang pengganti. Yang terakhir, ada karyawan mangkir atau karyawan tidak masuk bekerja tanpa izin dalam pasal 168, yaitu minimal selama 5 hari berturut-turut di mana perusahaan sudah melaksanakan pemanggilan secara pantas serta tertulis sebanyak 2 kali, serta karyawan tidak bisa membagikan alasan yang bisa diterima perusahaan. Lanjut dengan penjelasan yang terakhir mengenai macam-macam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi di sini terbagi menjadi 2, satu PHK bersifat sementara dan yang kedua PHK bersifat permanen atau selamanya. Yang nomor 1 ini PHK bersifat sementara seperti PHK yang dapat terjadi apabila 1. Pekerja tidak tetap atau pekerja yang berhubungan kerjanya bersifat tidak tetap atau hanya sementara waktu. Yang kedua, perusahaan yang bergerak seperti pabrik yang bahan bakunya sangat terbatas atau daerah pemasarannya terbatas, usaha yang laris ketika musim libur, hari raya, dan lain semacamnya. Yang ketiga, pekerja yang dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajib karena disangka berbuat tindak pidana kejahatan. Dan mengenai macam-macam pemutusan hubungan kerja yang nomor 2 yakni PHK bersifat permanen atau selamanya, seperti PHK yang bersifat permanen sering disebut memberhentikan, yakni putusnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan tempat bekerja. Kebijakan PHK bersifat permanen terpaksa diambil misalnya 1. Pekerja tidak disiplin, 2. Pekerja kurang cakap serta tidak produktif, yang ketiga pekerja mempunyai perilaku asusila, yang keempat pekerja tidak bisa bekerja sama, yang kelima penyederhanaan organisasi dalam perusahaan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.